wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Salmawanti dari kelas 12 TKJ 1, nomor absen 35. Saya akan menjelaskan tentang materi fungsi firewall pada sebuah jaringan komputer. A. Fungsi firewall pada jaringan komputer. Pengertian firewall pada jaringan komputer. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang bersifat publik. 2. Karakteristik dan fungsi firewall secara umum. Yang pertama, semua jaringan komunikasi melewati firewall. Yang kedua, hanya lalu lintas resmi yang diperbolehkan oleh firewall. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Selain beberapa karakteristik di atas, firewall juga memiliki karakteristik pengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Artinya, firewall mengatur, memfilter, mengontrol lalu lintas yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Ada beberapa kriteria yang dilakukan firewall apakah diperbolehkan paket data mengalir atau tidak, yaitu sebagai berikut. Beberapa fungsi dari firewall yaitu sebagai berikut. Mengontrol dan mengawasi paket data yang ada di dalam jaringan. B. Melakukan proses autentifikasi terhadap akses di dalam jaringan. C. Melakukan recording dan pencatatan di setiap arus transaksi yang dilakukan satu sesi. Yang ketiga, manfaat firewall pada jaringan komputer. A. Menjaga informasi rahasia dan berharga yang menyelinap keluar tanpa sepengetahuan. B. Sebagai filter juga digunakan untuk mencegah lalu lintas tertentu mengalir ke subnet jaringan. C. Memodifikasi paket data yang datang dari firewall. D. Akurasi data. Keempat, prinsip dan cara kerja firewall pada jaringan komputer. Firewall dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Namun, cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses ke jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote ke jaringan privat melalui secure. Guna mengatur lalu lintas perpindahan komputer di internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode paket filtering dan inspeksi stateful. A. Paket filtering. Paket filtering merupakan cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkan untuk lewat atau bertahan berdasarkan alamat internet protokol dan portnya. Paket filtering juga disebut dengan firewall statis. Inspeksi stateful. Inspeksi stateful dikenal sebagai firewall dinamis. Inspeksi stateful secara besaran telah mengganti paket filtering pada firewall. Pada firewall statis hanya header dan paket yang dicek. Artinya seorang hacker dapat mengambil informasi melalui firewall dengan sederhana, yaitu mengindikasikan reply melalui header. Sementara dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisannya dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya, sehingga keamanan yang ketat dibandingkan paket filtering. 5. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. B.
A. Arsitektur dual homemade host. Arsitektur dual homemade host yaitu komputer yang memiliki paling sedikit dua interface jaringan. B. Arsitektur screen-node host. Arsitektur screen-node host menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan route yang terpisah. Pengaman pada arsitektur ini dilakukan dengan menggunakan paket filtering, di mana setiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host. Bastion host diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Bastion host berada pada jaringan internal. C. Arsitektur screen-node subnet. Arsitektur screen-node subnet menambahkan sebuah layer pengaman tambahan pada arsitektur screen-node host, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dan jaringan internet. Jaringan parameter mengisolasi bastion host sehingga tidak langsung terhubung ke jaringan internal. Arsitektur ini yang paling sederhana memiliki dua buah scanning router yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Keenam, teknologi firewall pada jaringan komputer. A. Service control. B. Direction control. C. User control. D. Behavior control. Ketujuh, karakteristik firewall pada jaringan komputer. Firewall harus lebih kuat dan kebal terhadap serangan dari komputer luar. Hanya aktivitas sebuah komputer yang dikenal atau terdaftar saja yang melalui atau melakukan hubungan firewall. Semua aktivitas atau kegiatan dari dalam luar harus melalui firewall, begitupun sebaliknya. 8. Firewall policies. Destabilized zone merupakan mekanisme yang melindungi sistem internal dari serangan hacker atau pihak-pihak lain yang ingin memasuki sistem jaringan tanpa mempunyai hak akses. Keuntungan dan kelemahan firewall pada jaringan komputer. A. Keuntungan. Yang pertama, firewall merupakan fokus dari segala kebutuhan sekuritas. Yang kedua, firewall dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Yang ketiga, firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Yang keempat, firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. B. Kelemahan. 1. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melaluinya. Yang kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Yang ketiga, firewall tidak dapat melindungi serangan virus. Nomor 10. IP tablets pada jaringan komputer. IP tablets adalah tools atau alat yang digunakan pada sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan penyaringan atau filter terhadap lalu lintas atau trafik dalam sebuah server. Nomor 11, IP firewall pada jaringan komputer. Adapun format IP firewall yaitu sebagai berikut. Nomor 12, intrusion detection system pada komputer. IDS merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. A. Tipe dasar IDS, yaitu sebagai berikut. B. Jenis-jenis IDS, yaitu sebagai berikut. C. Cara kerja IDS. Cara kerja IDS yang paling populer adalah menggunakan pendeteksian berbasis signatur yang melibatkan pencocokan lalu lintas jaringan dengan basis data yang berisi syarat-syarat serangan dan penyusupan yang sering dilakukan oleh penyerang.
D. Kelebihan dan kekurangan penggunaan IDS. Yang pertama, kelebihan. IDS dapat mendeteksi internal hacker dari serangan jaringan internal. B. IDS dapat disesuaikan dengan mudah menyediakan perlindungan untuk keseluruhan jaringan. C. IDS dapat dikelola secara terpusat. D. IDS menyediakan pertahanan pada bagian dalam. E. IDS menyediakan layer tambahan untuk perlindungan. Kekurangan. A. Lebih bereaksi pada serangan daripada mencegahnya. B. Menghasilkan data yang besar untuk dianalisis. C. Rentan terhadap serangan yang mudah, rendah, dan lambat. D. Tidak dapat menangani trafik dengan jaringan yang terenkripsi. E. Jaringan hanya melindungi dari karakteristik yang dikenal. B. Fungsi firewall pada jaringan VoIP. Yang pertama, konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP ialah jaringan yang menyediakan layanan multimedia, internet, aplikasi, dan memiliki infrastruktur yang cukup rumit dibandingkan jaringan komputer. Yang kedua, segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan merupakan salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya hacker. Keamanan jaringan VoIP mencakup beberapa segmentasi jaringan yang tepat, yaitu sebagai berikut. A. Network segmentation. Network segmentation atau segmentasi jaringan memberikan kemampuan untuk merampingkan dan mengontrol lalu lintas yang mengalir di antara komponen VoIP. Segmentasi jaringan berfungsi untuk mengetahui kelompok yang biasa disebut network atau suatu IP. B. Out of band network management. Out of band network management adalah konfigurasi yang dilakukan dengan cara menghubungkan komputer secara langsung dengan port konsol atau dengan port auxiliary dari router yang dikonfigurasikan. C. Private addressing. Private addressing merupakan segmentasi jaringan atau suatu mekanisme yang digunakan untuk melindungi serangan eksternal. Ketiga, fungsi firewall pada jaringan VoIP. A. Keamanan pada jaringan, yaitu sebagai berikut. B. Mencegah gangguan sistem. Ada 4 kategori utama bentuk gangguan pada sistem fungsi firewall pada jaringan, yaitu sebagai berikut. C. Mencegah gangguan internetworking seperti hacking, phishing, device coding, dan D. Sebagai penyangga antar jaringan. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.